Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Tentunya akan membahas dengan materi konsep suhu dan temperatur. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di mata kuliah kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan, bahwa konsep suhu dan temperatur erat kaitannya dengan pemantauan suhu tubuh, terutama pada pasien. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan sampaikan terkait bagaimana penggunaan termometer, khususnya termometer raksa. Karena kalau termometer digital untuk penggunaannya, tentunya kalian sudah cukup memahami. Oke, kita akan ganti dulu tampilan slide-nya. Konsep perubahan suhu, bagaimana hipertermi, hipotermi, ya. Ini yang bisa kalian lihat, sudah Ibu sampaikan. Nah, kita sampai pada pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang ada nih, gimana nunjuknya ke sana? Oh, gini. Nah, jadi SOP atau standar operasional prosedur terkait pengukuran suhu dengan termometer adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh perawat, oleh tenaga kesehatan dalam rangka untuk mengukur suhu pasien. Ya, kapan akan dilaksanakan pengukuran suhu pada pasien? Kita biasanya ada di laporan pagi, ya. Jadi ada pengukuran TTV atau tanda-tanda vital yang mana termasuk di dalamnya adalah pengukuran suhu, pengukuran pernapasan, pengukuran tekanan darah, dan juga ada pengukuran respiration rate. Ya, nah ini ada bentuk raksa seperti ini yang bisa Anda lihat ya. Jadi ada bagian eh, aluminiumnya seperti ini dan juga ada bagian raksanya. Nah, tujuan dari mendeteksi suhu tubuh pasien ini adalah yang pertama dilakukan pada semua pasien baru ya. Semua pasien yang datang di rumah sakit itu kita harus cek ya. Selain kita melakukan penerimaan pasien baru, kita juga harus cek. Yang kedua adalah menilai keadaan klien. Apakah klien itu termasuk dalam kondisi hipotermi, hipertermi, normal ya. Nah, itu penentuannya tidak bisa dengan hanya dipegang dahinya, ya, atau dipegang pipinya, nggak bisa seperti itu. Tapi kita punya alat yang memang digunakan, yaitu adalah termometer. Nah, di dalam hal ini kita gunakan termometer air raksa yang ada di sini. Ya. Nah, selain termometer air raksa, kita juga perlu larutan desinfektan dalam botol. Lalu ada air bersih, ada gelas, ada kasa, ada tisu, ada bengkok, dan juga ada yang jelas buku catatan sebagai media untuk menulis. Nah, kita sebelum ke pasien, kita harus kenal dulu nih apa saja bagian-bagian dari termometer nih. Coba dilihat nih, ada ujungnya ya, bagian ujungnya. Nah, ini oke, bagian ujungnya ini ada bagian mercury bulb ya, mercury bulb ya, yang mana dia ujungnya nanti yang akan diletakkan di bagian tengah aksila. Setelah itu nanti ada column of mercury ya, column of mercury atau garis dari merkurinya itu. Nah, kenapa merkuri? Pemilihan merkuri adalah dia zat yang bisa bereaksi terhadap perubahan suhu tubuh dari pasien. Nah, nanti cara megangnya gimana, Bu? Cara megangnya sama seperti kalian memegang ballpoint. Ya, kenapa nggak boleh megangnya seperti ini? Atau megangnya seperti ini? Nah, ya. Nah, jadi pemegangnya seperti kalian memegang bolpen. Nah, nanti diturunkan dulu suhunya. Cara menurunkan suhunya seperti apa, Bu? Tinggal di seperti ini. Ya, dikibas-kibaskan seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dilihat di angkanya sini ya, berapa angka yang tertera seperti itu. Nah, ini kalau yang atas ini termometer air ataupun termometer digital. Nah, tapi kalau gambar yang bawah, gambar yang kedua ini itu adalah gambar dari termometer. Ya, jadi harus kalian pahami dulu cara penyimpanannya. Terus kalau misalkan nggak ada wadahnya kita celupkan di mana. Ya, jadi kita harus membuat persiapan terlebih dahulu. Ya, yang mana diagnosa keperawatannya tentunya tidak hanya hipertermi, tapi juga ada trauma, ada peningkatan, ada dehidrasi, dan lain sebagainya. Ya, baik, selanjutnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, saatnya kita akan masuk ke sesi praktikum. Silahkan kita simak video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.